Halo semua, kembali lagi di channel Juragan HP. Dan ini adalah smartphone paling murah se-Indonesia Raya. Dan ini juga dalam kondisi baru loh. Harganya juga murah. Dengan harga 1,4 jutaan, Juragan bisa mendapatkan RAM 6 GB dan memori internal 64 GB. Dan ini penampakan kardusnya. Untuk gambar handphone Oppo-nya ini kayak print-printan gitu ya. Tuh. Tulisan Oppo-nya juga sama kayak di print gitu. Dan ini spesifikasi yang tertera di kardus Oppo F9. Charger VOOC, baterai 3500 mAh, dual kamera, 25 megapiksel AI kamera selfie, dan 6,3 inch ukuran layarnya Full HD+. Nah, ini yang istimewa, RAM 6 GB dan memori internal 64 GB. Apakah ini benar speknya real? Nanti kita coba. Langsung aja nih kita buka dusnya. Untuk di dalamnya terdapat apa nih, buku panduan kayak printan juga nih. Dan ini hanya terdapat bahasa Inggris ya. Terdapat softcase tapi kok udah nguning gini ya. Sebaiknya ganti deh kalau emang mau dipakai. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini dia pemeran utamanya, Oppo F9. Tapi kok nggak diplastikin ya? Biasanya tuh kan kita dikasih plastik gitu di handphonenya kalau baru. Nah, ini kelengkapannya. Terdapat charger. Ini saya belum tahu apa dia support VOOC fast charging atau tidaknya. Di sini sih keterangannya 4 ampere tulisannya. Dan kayaknya juga asli ini, tebel bahannya. Nanti ya kita coba. Dalamnya hijau, ya. Ini kabel datanya. Coba kita cek. Oh ya, untuk dalamnya juga hijau nih kabelnya. Kemungkinan ini ori dan support fast charging VOOC. Untuk kabelnya sendiri masih micro USB. Kayaknya sih baru ini untuk kabelnya. Ada lagi untuk handsfree-nya. Coba kita buka. Untuk handsfree-nya ini kayaknya OEM deh. Soalnya enteng banget. Nih, kalau di ini bunyi kayak speakernya tuh kletak-kletak gitu. Masukin lagi deh. Ya, kita simpan lagi untuk kelengkapannya. Nah, ini dia pemeran utama pada video kali ini, Oppo F9 Pro. Dan untuk harga 1,4 juta, ini sih cukup worth it ya. Kita bisa mendapatkan RAM 6 GB dan memori internal 64 GB. Kalau di HP lain dengan harga segitu paling kita bisa dapat RAM sekitar 2 atau 3 GB doang sih palingan. Ya, walaupun sebenarnya HP ini itu HP refurbish ya. Tidak sepenuhnya ini benar-benar HP baru. Untuk back covernya berbahan plastik, tapi di finishing sehingga menyerupai kaca. Masih cantik sih ini desainnya kan. Untuk fingerprintnya terdapat di tengah dan di bawahnya terdapat logo tuliskan Oppo. Tapi kok kayak nggak solid gini sih ya.
bahannya. Untuk cover belakangnya ini lem-lemannya cukup rapih, tidak ada bekas lem keluar-keluar. Untuk fingerprintnya ini berada di tengah dan kameranya terdapat di sisi kiri atas. Di bagian atasnya terdapat lubang mikrofon. Di sisi sampingnya terdapat tombol on off. Dan di sisi bawahnya terdapat lubang grill speaker, lubang charger, masih micro USB, lubang mikrofon, dan lubang jack audio. Di sisi sebelah kirinya terdapat tombol volume up and down, dan terdapat juga tempat SIM tray. Coba kita buka. Untuk Oppo F9 ini dia support berapa kartu ya? Ya, untuk bisa dual on standby atau 2 kartu, ditambah kartu SD apabila memori penyimpanan di telepon ini tidak mencukupi untuk menampung data juragan. Nah, untuk di layarnya sendiri ini ada kayak bekas lem-lemannya gitu ya, jadi kurang rapih nih untuk ngerakitnya. Untuk layar Oppo F9 ini berukuran 6,3 inch, cukup kecil dan pas untuk di genggaman tangan. Langsung aja kita nyalain HP-nya. Kok nggak nyala ya? Oh, nyala. Oke, ini booting pertama saat HP dinyalakan. Ya, ini tampilan awal pada saat nyala Oppo F9. Ini versi ColorOS berapa ya? Kok jadul banget sih tampilannya? Coba kita cek di tentang ponselnya. Mana ya? Oh iya, ini. Di tentang ponselnya tertulis Oppo F9 Pro CPH 1825 dan ColorOS 5,2 versionnya. Versi Android masih versi Oreo kan? Udah jadul banget ini. Untuk RAM-nya 6GB, memori 64GB. Untuk tingkat keamanan Android-nya terakhir di 5 Oktober 2018. Sekarang kita cek spesifikasinya melalui aplikasi DevCheck. Untuk baterainya itu 3500 mAh. Untuk RAM-nya di sini real terbaca 6 GB. Untuk memori penyimpanannya real di sini terbaca juga 64 GB. Untuk prosesornya menggunakan MediaTek Helio P60, sudah kuat core 8 inti dengan GPU Mali G72 MP3. Untuk RAM-nya kita cek sekali lagi 6 GB. Dan untuk model produknya ini CPH 125. Nah, ini untuk kamera utamanya atau kamera belakang 15,9 atau 16 megapiksel. Di sini sudah support stabilisasi video. Kita coba tes nanti untuk merekam video. Dan untuk kamera depannya ini sama ya, cuma 15,9 megapiksel atau 16 megapiksel. Coba kita cek. Untuk spesifikasi yang tertera di kardusnya itu kamera depannya 25 megapiksel. Oh, ini nih yang berbeda nih. Untuk
Oppo F9 versi distributor atau refurbish ini. Sekarang kita tes untuk responsif sentuhan layarnya. Untuk layarnya sendiri sih ini juga masih responsif ya, nggak ada perbedaan atau delay touch, dan gambar yang dihasilkan pun cukup tajam untuk dilihat dari berbagai sisi arah. Layarnya sendiri mampu mendukung 8 sentuhan sekaligus. Sekarang kita cek untuk kelengkapan sensornya, apakah ada yang disunat untuk HP versi distributor ini. Untuk sensornya lengkap loh kan, sensor cahaya ada, berfungsi untuk auto brightness-nya, sensor giroskop ada, ini cukup responsif loh kan. Dan sepertinya ini hardware ya, bukan cuma software sensor giroskopnya. Dan untuk sensor magnetiknya pun juga ada di HP ini. Sekarang kita tes sensor pemindai sidik jarinya. Apakah HP ini cukup cepat untuk membaca sidik jari kita sampai dengan kunci layar terbuka. Oke, sudah selesai. Saya daftarkan sidik jarinya. Sekarang kita coba. Kebuka. Oh, kebuka. Ini cepat banget loh kan baca sidik jarinya. Coba tuh, kunci layarnya langsung terbuka saat saya tempelkan sidik jari di sensornya. Oke juga sih. Sekarang kita coba face unlock-nya, apakah cukup cepat membaca wajah kita. Coba kita tes. Kebuka. Sekali lagi. Kebuka, agak sedikit delay ya memang untuk membaca wajah kita sampai dengan kunci terbuka. Nah, ini gagal untuk membaca wajah kita. Saya coba sekali lagi. Oke, kebuka. Untuk baterainya sendiri, Oppo F9 ini berdaya 3500 mAh yang sudah didukung pengisian cepat atau yang Oppo sendiri menyebutnya VOOC. Yang saya coba untuk mengisi ulang daya HP ini dari 10% sampai dengan 56% hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit saja. Beralih ke bagian kamera, Oppo F9 ini mempunyai dual kamera yang beresolusi 16 dan 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan mempunyai kamera beresolusi 25 megapiksel. Tapi realnya setelah kita cek di aplikasi itu hanya 16 megapiksel. Nah, ini nih kamera Oppo F9. Kita coba shutter speednya. Oh, pakai flash ya. Saya matiin dulu deh flashnya. Sekali lagi coba. Cukup cepat loh untuk pengambilan gambarnya. Nah, ini ada dua kamera. Kita coba tutup salah satu, apakah berfungsi atau tidak. Nah, ini saya tutup sebelah kirinya, berfungsi ya. Dan coba saya tutup bagian sebelah kanannya, ini nggak ngaruh apa-apa ya. Kemungkinan sih ini kameranya hanya satu ya, yang ada di sebelah kiri. Ini saya tutup sebelah kanannya, nggak pengaruh, masih ada gambarnya di layar. Jadi kameranya hanya satu ini sebenarnya. Terus menu kameranya sendiri itu ada mode selang waktu, mode slow mo atau gerak lambat, mode video. Coba yang di videonya kita tes juga. Kita tutup lensa kamera yang sebelah kanannya, sama ya, kayak nggak berfungsi apa-apa untuk sebelahnya. Lanjut ke kamera depannya. Jadi ganteng ya saya.
Ini padahal kamera depannya realnya hanya 16 megapiksel. Untuk shutter speednya cukup lambat ya. Oke, kesimpulannya ternyata Oppo F9 yang versi distributor atau refurbished ini kamera belakangnya itu realnya cuma satu ya, yang sebelah kiri doang. Untuk sebelah kanannya itu sepertinya cuman buat pajangan doang sih itu. Nah, ini adalah hasil foto dan video yang saya jepret dan saya rekam dengan menggunakan Oppo F9 ini. Untuk kualitasnya bisa juragan nilai sendiri. Ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Oppo F9. Saya pegang dengan menggunakan tangan saya sendiri. Bagaimana hasil perekaman video dan suaranya? Untuk perekamannya kayaknya udah cukup stabil ya. Oke, selebihnya bisa kalian nilai sendiri di video ini. Hasil perekaman video kamera depan Oppo F9 yang saya pegang dengan menggunakan tangan saya sendiri. Untuk hasil perekaman gambar dan rekaman suaranya bisa kalian nilai sendiri. Oke, cukup sekian video tentang Oppo F9 ini. Kesimpulannya, untuk harga sekitar 1,4 jutaan, terlepas dari semua kepalsuannya, ini sih masih cukup worth it ya untuk dibeli. Kalian bisa mendapatkan RAM 6 GB, tapi realnya itu saya kurang tahu. Di sini terbaca tetap 6 GB soalnya. Lalu dapat memori internal 64 GB. Itu sih udah cukup menarik ya harganya, walaupun ini tidak bergaransi, hanya garansi seller atau penjualnya aja. Dengan harga segitu sih mungkin kalian hanya mendapatkan RAM 2 atau 3 GB di merek HP lain. Oke, cukup sekian review dari Juragan HP. Jangan lupa di subscribe dan like video ini serta komen di kolom komentar. Saya Juragan HP, izin sign out.